Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kalian berdua mau kemana? Ben dan Alvin langsung bangkit dari tempat duduknya saat melihat kedatangan Batara dan juga Zevanya yang sudah rapi dengan pakaian pergi. Celana panjang dan jaket kulit serta helm sudah bertengger cantik di badan keduanya, membuat kening Ben dan Alvin mengerut dan menatap bingung. "Malam mingguan dong," jawab Zevanya dengan begitu bersemangat. "Ayo ikut biar seru," ajaknya. "Enggak," bukan Ben dan Alvin yang menjawab, melainkan Batara yang langsung menatap kedua sahabatnya tajam. Jika dipikir, Zevanya lah yang mengajak Alvin dan juga Ben, akan tetapi kedua manusia itu yang seolah disalahkan oleh Batara. "Emangnya mau kemana, El? Boleh juga sih kita ikut, cuma..." Ben sengaja berpura-pura takut kepada Batara. Lirikan matanya yang terlihat senduh membuat Zevanya seketika langsung ikut melirik ke arah Ben, melirik Batara. "Gak usah ngajak mereka, buruan ayo." Batara langsung menarik tangan Zevanya dan membawanya ke arah motor yang sudah terparkir tak jauh dari tempatnya nongkrong semula. "Al, singkirin kursinya, gue mau lewat," perintah Batara saat menaiki motor dan bersiap keluar gerbang. "Tolong Pak, tolong," Zevanya spontan menepuk bahu Batara seolah mengingatkan, membuat laki-laki itu seketika langsung memutar bola matanya malas. "Alvin, tolong bukain pintu gerbang," ulang Batara dengan sedikit malas, membuat senyuman kembali terbit di wajah Zevanya. Sementara itu, Alvin dan juga Ben yang melihat perubahan besar pada Batara yang mana mau meralat ucapan, bahkan sampai berkata meminta tolong pada Alvin karena suruhan Zevanya, tentu saja mata keduanya langsung membola dan menatap tak percaya. Batara mengabaikan pikiran dan kebingungan kedua sahabatnya. Setelah memastikan Zevanya naik motor, ia pun segera menyalakan mesin motornya dan melenggang pergi meninggalkan rumah. Jam sudah menunjuk angka 10 malam. Tidak ada tujuan sama sekali kemana mereka akan pergi. Batara hanya sebatas mengajak Zevanya keluar tanpa tahu akan kemana dan mau apa. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Zevanya karena gadis itu hanya ingin keluar rumah, menghirup udara bebas, mengingat selama ini dirinya sudah seperti burung di dalam sangkar. Dan kini ketika dirinya berada di luar, ia merasa sudah sangat bahagia, sekalipun ia hanya diajak naik motor dan keliling kota saja. Bahagia itu sederhana bagi Zevanya karena kemewahan sudah sering ia rasakan sejak kecil. Jadilah kini dirinya benar-benar menemukan pengalaman baru yang sangat luar biasa dalam hidupnya. "Pak, apaan? Saya pengen teriak, boleh nggak?" "Mau ngapain teriak?" "Ya pengen aja. Lo nggak sadar lo ngomong kayak gini juga udah teriak?" "Ya kan beda Pak, boleh ya Pak?" "Terserah." Seolah mendapatkan lampu hijau dari Batara, Zevanya pun langsung merentangkan kedua tangannya. Dengan mata terpejam, ia menghirup udara malam hari yang begitu sejuk ditambah aroma parfum Batara yang sangat maskulin. Sebuah senyuman terbit menghiasi wajahnya sampai akhirnya ia benar-benar berteriak sekencang mungkin, membuat Batara spontan menoleh ke belakang, namun dengan cepat ia kembali lagi fokus pada setirnya. "Haha, saya senang banget Pak, ini tuh salah satu impian saya sejak kecil loh." Tanpa sadar, Zevanya langsung memeluk Batara dari belakang saat setelah ia berteriak seolah meluapkan isi hatinya. Sejenak Batara terdiam. Impian sejak kecil,
Apa impian Zevanya naik motor atau berteriak di jalan atau sekedar jalan-jalan? Pikirnya bingung. Impian lo naik motor? Tanya Batara pada akhirnya. Iya, Zevanya menganggukkan kepalanya. Saya sangat ingin naik motor sport seperti ini, tapi sudahlah, nggak usah dibahas. Sekarang lo udah ngerasain, jadi nggak perlu dipikirin lagi. Potong Batara dengan cepat. Laki-laki itu mengira bahwa Zevanya bermimpi ingin naik motor sport tapi tidak tercapai karena tidak memiliki uang untuk membeli. Tanpa ia tahu bahwa Zevanya bukan tidak mampu beli, hanya saja kedua bodyguardnya yang tidak memperbolehkannya untuk membeli apalagi menaiki motor. Siapa lagi kedua orang itu jika bukan Papa Raihan dan juga saudara kembarnya, Zafir. Kedua laki-laki itu sangat overprotective sehingga membuatnya sedikit sulit untuk melakukan aktivitas di luar. Setelah hampir 2 jam, Batara dan Zevanya berkeliling kota Jakarta dengan menggunakan motor. Kini akhirnya keduanya memutuskan untuk mengisi perut. Awalnya Batara menolak karena tempat makan yang dipilih oleh Zevanya berada tepat di pinggir jalan. Bukan hanya di pinggir jalan, namun juga berada di tepian sungai yang bisa kalian bayangkan sendiri. Sungai di Jakarta bagaimana? Berulang kali Batara mengajak Zevanya agar take away saja. Akan tetapi gadis itu menolak dan tetap kekeh ingin makan di tempat. Pak, Bapak tenang aja, nggak bakal beracun kok meskipun tempatnya kayak gini. Tapi percaya deh, kayaknya enak di sini tuh. Zevanya berusaha untuk meyakinkan Batara dan mengajaknya untuk turun menghampiri gerobak pedagang kaki lima yang dia inginkan. Bukan masalah beracun atau enggak, Batara menarik nafasnya untuk sesaat. Lo tahu gue siapa, El? Gimana kalau mereka sadar gue di sini? Yang ada bukan makan, malah kita dikerubungin sama mereka. Imbuhnya sambil menunjuk beberapa anak muda yang sedang menikmati makanannya. Memang malam minggu sangat ramai dengan muda-mudi yang sedang menikmati malam minggu bersama pasangan mereka. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang berada di sana. Emang Bapak ngapain? Bapak pernah nyakitin mereka? Mereka bukan mantan pacar Bapak yang patah hati kan, Pak? Tanya Zevanya dengan raut wajah polosnya, membuat Batara lagi-lagi harus menarik nafasnya panjang. Pak, selama Bapak nggak pernah maling, nggak pernah nyakitin orang, ya jangan takut buat ketemu mereka. Nih ya, kayak saya contohnya, ini adalah kali pertama saya pergi ke Jakarta sendiri, tapi saya have fun aja. Karena saya orang baik, jadi saya dipertemukan sama Eyang Darmani dan Bang Alvin, terus Mas Ben, dan juga Bapak deh. Jadi nggak perlu takut, oke? Imbuh Zevanya panjang lebar, berniat untuk meyakinkan Batara. Namun bukan ketenangan yang Batara dapatkan setelah mendengar ceramah dari pembantunya, melainkan rasa geram dan amarah kini melanda lubuk hatinya. Terlebih kala ia mendengar bagaimana Zevanya sudah mengganti nama panggilan untuk Ben. What? Sejak kapan Zevanya memanggil Ben dengan sebutan Mas? Mas siapa tadi lu bilang? Mas Ben, kata Zevanya kembali mengerjap bingung. Lucu ya, kayak nama judul film. Hihi. Mas Ben, lagi-lagi Zevanya hanya mengangguk polos sambil terkekeh, membuat Batara semakin terbakar sesuatu di dalam sana. Dahlah, kita pulang. Imbuh Batara langsung menggandeng tangan Zevanya dan bergegas mengajaknya pulang. Loh, kok pulang? Pak, saya lapar. Rengek Zevanya persis seperti anak kecil yang mana seketika itu juga mengundang rasa penasaran beberapa orang yang datang di sana. Ih, kasihan banget sih itu. Adiknya kelaparan, masa dibiarin aja? Apa mungkin dia nggak bawa duit kali, makanya gitu? Iya, tapi kasihan loh adiknya sampai kayak gitu.
Ya begitulah kalau kakak laki-laki mah kasar. Sama nih kayak anakku yang di kampung. Aduh, kalau sama adiknya parah banget. Persis nih sama mereka, tapi lucu kok. Bisik-bisik orang di sekitar yang mungkin salah mendengar saat Zevanya memanggil Batara dengan sebutan Pak menjadi Kak. Yang mana kini semua orang mengira bahwa Zevanya adalah adik dari Batara. Wajar mereka berpikir begitu, karena memang hingga kini Batara belum melepas helmnya. Jadilah mereka tidak tahu siapa sosok di balik helm hitam itu. Sedangkan Zevanya yang mendengar bisik-bisik dari orang seketika langsung menyunggingkan sebuah senyuman. Ia seperti memiliki ide untuk mengerjai bosnya. "Ngapain lo senyum-senyum gitu?" seru Batara sedikit berbisik kepada Zevanya. "Dih, Bapak kepo," jawab Zevanya juga ikut berbisik. Lalu ia terkekeh sendiri.